Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di lingkungan situs Makam Sultan Kenari dan situs Masjid Kuno Kenari. Kita akan lihat lingkungan situs Masjid Kuno sekaligus situs Makam Sultan Kenari. Ikuti terus jejak-jejak bermakna ini. Ya, gapuranya terbuat dari batu bata merah. Batu batanya besar-besar. Ini batu bata merah sama dengan sisa-sisa reruntuhan Masjid Pecinan Tinggi. Kalau kita lihat batu batanya, ya, besar-besar. Ini dulu adalah pintu gerbang masuk ke Masjid Kuno Kenari yang dibangun oleh Sultan Abu Mufakir. Nah, kita akan lihat lingkungan masjidnya. Atasnya enggak, Pak? Iya, nanti. Nah, ini masjid sudah ada papan pengumuman dari Balai Cagar Budaya Provinsi yang menyatakan bahwa masjid ini dijadikan sebagai cagar budaya Masjid Kenari. Sekali lagi, masjid ini dibangun oleh Sultan Abu Mufakir, yaitu Sultan keempat di Banten. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya, dan kita ditemenin oleh Pak siapa, Pak? Fatul. Kita ditemani oleh Pak Fatul. Ya. Ini beliau, bapaknya, akan nemenin untuk lihat ke dalam masjid. Nah, kita bersama Pak Fatul mau masuk ke dalam masjid kuno yang dulu dikenal dengan Masjid Kesultanan Kenari yang dibangun oleh Sultan Abu Mufakir, ya Pak ya. Dan dulu dibangun masjid ini ketika beliau bertahta. Sultan Abu Mufakir ini paling lama bertahtanya. Itu ini sebagai tempat istirahat sekaligus tempat untuk bertafakur. Adem sekali tempatnya. Ya, ini di dalamnya. Kalau saya baca buku catatan masa lalu Banten, masjid ini memiliki ciri mirip dengan Masjid Kasunatan dengan bentuk bujur sangkar. Hanya kalau Masjid Kasunatan luasnya 12 kali 12, kalau ini 15 kali 15. Kekunoannya antara lain ini mimbarnya. Mimbar sudah lama. Kemudian ada tongkat khotib yang berupa tombak ya Pak? Iya. Ini tongkat khotibnya bisa dilihat berupa tombak. Dan mihrab, ciri masjid kuno mihrabnya pendek. Ya, ini mihrabnya pas imam. Kemudian dengan tiang 4 tiang. Ya, ini satu, yang pertama, itu yang kedua, ketiga, ada 4. Dan ini kayaknya masih asli tiang lama ya Pak? Iya. Kayu apa Pak? Kayu jati. Kalau yang awet biasanya kayu jati. Ya, ini masjid utamanya, dalam masjid utamanya. Kemudian di samping kiri kanan ini ada mungkin semacam tiamah. Tiamah itu tempat pertemuan atau tempat mengaji ilmu yang disampaikan oleh para ustadz kepada masyarakat di sekitarnya. Ini ada bangunan tiamah namanya. Nah, ini tiamahnya. Lumayan agak luas. Ada di samping kolam enggak?
kiri kanan. Nah, sekarang kita akan lihat masjid zaman dulu biasanya disertai dengan kolam tempat berwudu. Kita akan lihat kolamnya. Oke, ini kolam tempat berwudu berada di sisi selatan, Pak ya. Nih. Jadi zaman dulu berwudunya tidak di air mengucur tapi langsung dari kolam air. Dan ini kolamnya berapa meter ini dalamnya, Pak? 2 meter. 2 meter, lumayan. 2 meter ini dalamnya. Sehingga kalau berwudu ini bertrap-trap di bawahnya, kita jangan masuk ke dalam tengahnya, jadi di pinggirnya, paling pas dengkul ya. Iya, ada tangga. Dengkul orang dewasa. Ini Sebelah sana. iya, ada 2 ya. 1, kemudian ada di sebelah sini. Nah, ini juga tempat berwudu. Ini kolamnya, airnya masih bening. Masih dipakai sekarang, Pak? Masih, Pak. Masih dipakai sampai sekarang ya. Ini airnya tuh. Jadi ini teman, tempat berwudu. Dan biasanya kalau masjid zaman lalu, masa lalu, itu sekaligus sekitar masjid dijadikan area pemakaman. Ini kita lihat, tapi untuk Masjid Kenari ini pemakamannya sekitar 10 meter ya, jaraknya. Kalau di Kasunyatan itu kan di kiri kanan masjid, di belakang masjid, di sebelah kiri masjid itu ada pemakaman. Kita akan lihat ke pemakaman sekarang ya. Ikuti terus. Nah, ini ada beduk dengan diameter kurang lebih berapa ini, Pak, diameternya nih, Pak? Ada sekitar 80 cm diameternya, dan ini beduk yang merupakan salah satu ciri masjid masa lalu. Ya, selain kumandang adzan, dulu mengundang jemaah itu menggunakan beduk dengan dipukul kulitnya dan pinggir kirinya. Tong 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 tong, tung 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 tung. Tong 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 tong, ayo masjidnya masih kosong, segala larang, deng deng deng, masuklah, masih sedang ya gitu ya. Mungkin ini maksud para pemuka agama masa lalu untuk memanggil jemaah supaya datang ke masjid. Ya, sekali lagi ini adalah beduknya. Kemudian ini ada kentongan juga. Nah, ini kentongannya. Ya, masih. Kita lanjut ke makam. Nah, kita sudah ada di area makam. Kita diantar Pak Fatul mau melihat makam Sultan Abu Mufakir dan putranya. Dan ini adalah lingkungan makam ini keluarga, ya, keluarga dari para sultan yang dimakamkan di sini. Sultan keempat itu mulai membuat pesanggrahan di Kenari, tapi informasi dari Pak Fatul pesanggrahannya sudah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya masjid dan pemakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat ini teman-teman, makam Sultan Abu Mufakir. Kemudian Sultan siapa lagi, Pak? Ma'ali Ahmad. Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Abdul Ma'ali Ahmad, itu putranya Sultan Abu Mufakir. Ya, ini dengan keluarganya. Dan kemungkinan para
ini pengawalnya Pak ini. Ya. Pengawal prajurit lah kalau sekarang ya. Ini lingkungan yang biasa dari mana-mana wisata religi untuk berziarah di sini. Ini makam. Udah cukup itu saja. Kita lihat keluar juga. Nah, ini meja. Yeah. Nah, Nah, ini ada meja batu. ya. Batu dari Mekah. Dari Mekah dibawa oleh Sultan Pangeran Jaya Sentika. Pangeran Jaya Sentika. Putranya. Ya. Dan informasi teman-teman, Sultan Abu Mufakir ini Sultan keempat. Ya. Tapi beliau adalah Sultan pertama yang mendapat gelar Sultan langsung dari Arab ya, ketika berangkat haji ya. Ini dibawa dari Arab teman-teman oleh Pangeran Jaya Sentika. Batu, meja batu. Ini dulunya sering dipakai Kanjeng Sultan duduk apa? Nah, ngaji. Oh, bertafakur mungkin. Iya, ngaji. Ya, biasa dipakai oleh Sultan untuk membaca Mengajar Quran, mengajar ngaji, dan juga bertafakur. Ya. Ini ya. Dan ini masih ada makam-makam. Ini makam keluarga Sultan ini. Kalau yang di luar Pak, Iya. makam masyarakat, bukan? Bukan, ini khusus durian. Oh, berarti khusus duriat Sultan, Iya. keluarga Sultan. Ya. Ini pemakaman keluarga Sultan dan kemudian juga pengikut atau prajurit atau pengawal Sultan dimakamkan di sini. Dan Sultan Abu Mufakir itu kalau disingkat SAM ini pernah dikaitkan oleh negeri Paman Sam. Menurut ada catatan yang sebenarnya nggak sahih kalau bahasanya, itu dikatakan bahwa Amerika disebut Paman Sam itu Sultan Abu Mufakir. itu ada sedikit cerita seperti itu dari Rod Rangga yang pernah cerita. Oke, udah cukup untuk eksplor Masjid Kenari, kemudian beberapa peninggalannya dan makam Sultan Abu Mufakir. Kita sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.